Mehdi Taremi tolak tawaran Al-Was, ingin tetap berkarir di Eropa. Mehdi Taremi menolak kesempatan pindah ke klub Uni Emirat Arab, Al-Was, meski masa depannya di Inter masih belum jelas. Emirat Al-Yom melaporkan bahwa striker Iran itu lebih memilih bertahan di Eropa daripada hijrah ke Timur Tengah. Taremi bergabung dengan Inter pada musim panas lalu setelah kontraknya bersama Porto berakhir. Namun, penampilannya tidak sesuai ekspektasi. Ia hanya mencetak 3 gol sepanjang musim perdananya bersama Nerazzurri, tulis Kinternews. Kabar soal kemungkinan hengkangnya Taremi telah beredar sejak akhir musim lalu. Sky Sport Italia melaporkan bulan lalu bahwa Inter memang berniat melepas penyerang berusia 32 tahun itu. Al-Was sempat menyodorkan tawaran resmi kepada sang pemain, namun Taremi menolaknya. Ia tetap ingin melanjutkan karirnya di kompetisi Eropa, meski mungkin bukan lagi bersama Inter, tulis Emirat Al-Yom. Marotta dikabarkan tidak menyukai sikap Aslani yang terus menolak tawaran masuk. Situasi Christian Aslani mulai menimbulkan kekhawatiran di internal Inter. La Gazzetta dello Sport menyebut kondisi ini sebagai kasus Aslani, setelah sang gelandang menolak sejumlah tawaran dari klub luar Italia. Sikapnya ini mulai membuat manajemen tidak senang, tulis media tersebut, karena Inter berharap bisa mendapatkan sekitar 15 juta euro dari penjualannya. Beberapa klub Italia seperti Bologna dan Fiorentina tertarik dengan eks pemain Empoli itu. Namun, La Gazzetta dello Sport mengungkapkan bahwa tak ada klub dalam negeri yang bersedia mengeluarkan dana sebesar itu untuk membeli Aslani secara permanen. Situasi ini membuat potensi transfer terhambat. Ketertarikan datang khususnya dari Real Betis. Klub asal Spanyol itu telah menjalin komunikasi dengan agen Aslani dan mencoba memulai negosiasi dengan Inter. Namun, transfer belum berjalan karena sang pemain kurang tertarik bermain di La Liga, tulis La Gazzetta dello Sport. Inter berharap bisa melepas Aslani, baik secara permanen atau melalui skema lain yang dapat menghasilkan setidaknya 12 juta euro. Dana itu nantinya akan dialihkan untuk mendatangkan pemain baru, termasuk Giovanni Leoni. Fiorentina masih mungkin menjadi alternatif tujuan, tetapi belum ada perkembangan konkret sejauh ini. Inter tidak berniat untuk menebus klausul pelepasan Nicolo Rovella. Masa depan Nicolo Rovella di Lazio tampaknya sudah tidak menyisakan tanda tanya. Corriere dello Sport menulis bahwa klausulannya berakhir pada 31 Juli, dan Inter bukan lagi ancaman setelah Maurizio Sarri memberikan kejelasan soal peran sang pemain. Rovella merasa dilibatkan penuh dalam proyek tim dan siap menyongsong musim baru bersama Lazio. Klausul pelepasan sebesar 50 juta euro dinilai terlalu tinggi untuk ditebus, termasuk oleh Inter. Klub tersebut kini lebih percaya diri mempertahankan Hakan Çalhanoğlu, meski terus dihubungkan dengan Galatasaray. Inter menyatakan tidak tertarik, dan itu mengakhiri segala spekulasi yang sempat muncul soal Rovella, tulis Corriere dello Sport. Nama Rovella sempat masuk radar Inter sebagai opsi alternatif jika Çalhanoğlu hengkang. Namun, CEO Giuseppe Marotta tetap berpegang teguh pada kebijakan finansial yang ditetapkan oleh Oaktree. Tidak akan ada kejutan atau manuver akhir, lanjut laporan itu. Di pihak Lazio, mereka juga menilai bahwa Inter bukan lagi pesaing dalam situasi ini. Tim yang bermarkas di Formello meyakini bahwa Inter telah keluar dari skenario transfer Rovella. Demikian penegasan dari Corriere dello Sport. Inter cari gelandang serang baru, Nico Paz tak masuk daftar. Inter bersiap mencari pemain baru di lini serang sebagai respons atas rencana kepergian Mehdi Taremi. Fabrizio Romano melaporkan bahwa niat Inter adalah merekrut pemain bertipe second striker atau gelandang serang nomor 10 begitu Taremi pergi. Meski sejumlah rumor mengaitkan Inter dengan Nico Paz, gelandang milik Como itu tidak tersedia di bursa transfer. Como tidak akan membuka negosiasi untuk Nico Paz, karena sang pemain dianggap fundamental dalam proyek klub, tegas Fabrizio Romano. Dalam beberapa hari terakhir juga ada nama Christopher Nkunku yang ditawarkan Chelsea secara langsung seperti yang dijelaskan oleh L'Équipe. Juga ada nama Lois Openda yang merupakan penyerang RB Leipzig seperti yang disampaikan Corriere dello Sport. Namun sumber dekat dengan klub 3 nama yang disebut tidak masuk dalam pertimbangan manajemen Inter. Laporan terbaru menyebut Marcus Thuram masih berpotensi membuat kejutan dengan meninggalkan Inter Milan sebelum jendela transfer musim panas berakhir. Sebelumnya, Marcus Thuram memiliki klausul rilis 85 juta euro bersama Inter Milan. Jika klausul tersebut diaktifkan, maka secara otomatis klub yang mengaktifkannya bisa merekrut pemain asal Prancis tersebut tanpa negosiasi dengan Inter. Thuram masih terikat kontrak 5 tahun yang sama dengan Nerazzurri yang ia tanda tangani di tahun 2023. Oleh karena itu, klausul tersebut bukanlah hal baru. Secara alami, keberadaan klausul rilis ini telah menjadi kekhawatiran bagi Inter.
Meskipun Thuram tidak berada dalam performa terbaiknya dalam beberapa bulan terakhir, terutama karena cedera ringan, striker berusia 27 tahun mantan pemain Borussia Mönchengladbach ini tetap menjadi pemain kunci bagi Inter. Terlebih lagi, performa pemain internasional Prancis itu telah lama menarik minat dari klub-klub lain. Klausul rilis dalam kontrak Thuram kini telah kedaluarsa, sebuah kabar positif dari perspektif Inter. Meskipun demikian, Il Messaggero melaporkan bahwa kepergian Thuram bukanlah hal yang mustahil. Dari nama-nama besar di skuad, pemain Prancis itu bukanlah salah satu yang dianggap nerazzurri tidak dapat dijual. Oleh karena itu, jika tawaran yang tepat datang, Inter kemungkinan akan siap untuk duduk di meja negosiasi untuk Thuram. Terlebih saat ini mereka sudah punya Angelo Ambonni yang baru didatangkan dari Parma. Kepergian Thuram juga akan memungkinkan Inter mempertahankan Francesco Pio Esposito dalam skuad utama. Inter tidak hanya fokus pada pemain muda, tetapi juga tengah mempertimbangkan sosok berpengalaman seperti Granit Xhaka. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa gelandang Bayer Leverkusen tersebut menjadi opsi konkret jika Hakan Çalhanoğlu jadi hengkang. Setelah sempat diincar oleh AC Milan dan menarik perhatian Juventus, kini Inter juga menunjukkan ketertarikan kepada kapten timnas Swiss, tulis laporan tersebut. Saat ini, rumor kepindahan Çalhanoğlu ke Galatasaray masih sulit terwujud. Meski demikian, Inter tetap bersikap waspada. Minat terhadap Ederson dari Atalanta masih kuat, tapi bandrol 60 juta euro membuat klub mencari alternatif lain, jelas Gazzetta. Dalam konteks ini, Xhaka dinilai sebagai solusi yang lebih masuk akal. Lebih ekonomis dan praktis, Xhaka bisa dibawa ke Milano dengan biaya antara 1-2-15 juta, tulis media itu. Selain harganya yang lebih terjangkau, ia juga dinilai mampu menjamin kualitas dan stabilitas di lini tengah Inter untuk 3 musim ke depan, sesuai durasi kontrak potensial yang disiapkan. Meski begitu, semua tetap bergantung pada masa depan Çalhanoğlu. Inter telah menetapkan harga 25-30 juta untuk gelandang Turki tersebut dan masih menunggu tawaran konkret, lanjut laporan itu. Namun jika Çalhanoğlu bertahan, tidak akan jadi masalah besar bagi Inter karena hubungannya dengan Lautaro dan rekan setim lainnya bisa diperbaiki tanpa gejolak baru. Xhaka sendiri dipastikan akan meninggalkan Leverkusen setelah kepergian Xabi Alonso. Ia juga menerima tawaran menggiurkan dari Timur Tengah, tapi merasa tersanjung dengan ketertarikan dari Inter Milan, tutup Gazzetta dello Sport. Nkunku ditawarkan ke Inter, Chelsea siap lepas dengan harga diskon. Setelah final Piala Dunia antar klub antara Chelsea dan PSG malam ini, aktivitas transfer The Blues terus bergerak. L'Equipe melaporkan bahwa Christopher Nkunku sedang dalam proses berpisah dengan Chelsea dan telah ditawarkan ke Inter dalam beberapa hari terakhir. Pemain asal Prancis itu ingin kembali ke performa terbaik demi peluang tampil di Piala Dunia mendatang, setelah absen cukup lama dari tim nasional karena cedera. Chelsea tidak akan menghalangi kepergiannya. Dan jika sebelumnya ia dihargai 70 juta euro, kini tawaran 35 juta euro bisa cukup, tulis L'Equipe. Meski harganya kini lebih terjangkau, belum ada pendekatan konkret dari klub manapun. Ketertarikan dari Bayern Munich, Arsenal, Liverpool, Manchester United, dan Barcelona sejauh ini hanya sebatas minat awal tanpa negosiasi nyata, lanjut laporan tersebut. Inter tetap memantau situasi, sama seperti Bayern dan klub besar lainnya. Namun, waktu semakin menipis dan persaingan bisa menjadi faktor penentu dalam mempercepat keputusan, demikian ditutup oleh L'Equipe. Inter pertimbangkan Jackson Chachoa sebagai pengganti Dumfries. Inter mulai menyusun daftar alternatif di posisi bek kanan jika Denzel Dumfries hengkang pada musim panas ini. Sacha Tavolieri mengungkap bahwa Jackson Chachoa dari Hellas Verona masuk dalam radar klub sebagai salah satu opsi pengganti potensial. Bek asal Kamerun itu tampil cukup konsisten di musim lalu bersama Verona dan menarik perhatian beberapa klub Serie A. Inter menilai Chachoa sebagai profil yang sesuai dengan kebutuhan sistem permainan jika Dumfries pergi. Lanjut laporan dari Tavolieri. Inter dilaporkan telah mencapai kesepakatan personal dengan bek sayap Hellas Verona, Jackson Chachoa, di tengah minat dari sejumlah klub Eropa. Inter berhasil selangkah lebih maju dengan menemukan kesepahaman dengan sang pemain, tulis laporan africhavot.com. Pemain asal Kamerun itu kini menjadi incaran setelah tampil konsisten di tengah musim buruk Verona. Kecepatan dan performa solid Chachoa menjadikannya salah satu talenta paling menarik di Serie A musim ini. Chachoa dikabarkan telah menerima tawaran kontrak dari Inter yang memberikan kenaikan gaji signifikan. Ia telah menyetujui proposal kontrak Inter, yang nilainya jauh lebih tinggi dari yang ia terima di Verona, tulis Africhavot. Saat ini, proses negosiasi berada di tangan kedua klub untuk menyepakati nilai transfer. Hellas Verona sendiri memasang harga sebesar 15 juta euro untuk sang pemain. Kini, keputusan ada di tangan klub untuk mencapai kesepakatan harga, lanjut laporan tersebut. Jika transfer ini terrealisasi,
Cacowa akan menjadi rekrutan anyar Nerazzurri dalam memperkuat sisi sayap mereka.